Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Lailatul Makfiroh dengan 3 digit NIM terakhir 006 dan rekan saya. Dan saya Iqbal Farel Bramasta dengan 3 digit NIM terakhir 035. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang proyek tugas akhir mata kuliah kami di mata kuliah pemrograman visual, yaitu membuat game dengan bertemakan matematika. Oke, di sini kami menggunakan program atau aplikasi yang bernama Unity untuk membuat proyek tugas akhir ini. Dan game ini apa mengapa kok memakai Unity? Karena kami tertarik untuk mempelajarinya. Ya, karena banyak-banyak game besar juga memakai aplikasi atau program ini. Oke, baik. Untuk bagian tugasnya, saya sendiri bertugas untuk modeling atau mendesain seperti membuat jalan, membuat mobil, serta saya juga membuat konsep dari soal matematikanya. Oke, dan untuk saya sendiri, saya kebagian tugas atau bertugas untuk mengoding atau memprogram agar game bisa berjalan serta untuk mengembangkan game ini. Oke. Selanjutnya, game kami ini mempunyai nama yaitu atau Karmet ya. Yang mana game kami ini menggunakan konsep dasar seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan di sini akan dijalankan demo dari gamenya oleh rekan saya. Silakan Iqbal. Oke. Nah, tadi di sini saya akan uh, mencoba untuk memainkan gamenya lebih baik. Oke, itu adalah demonstrasi untuk gamenya. Baik, terima kasih Iqbal atas share screen di video demo gamenya. Jadi sekalian dari game ini kita menambah ketika benar dan itu juga beda dari yang benar dan salah itu juga beda. Jadi kalau yang benar itu ada jalan seperti ini, jalan seperti ini, dan itu membuat para pemain yang telah memainkan game ini tuh nggak bosan gitu. Terus kelebihannya lagi, jadi di aplikasi Unity ini kita bisa membuat soalnya itu macam-macam, bisa dikembangkan sesuai dengan jenjang sekolah yang diampu oleh kita gitu. Ya, kalau pada kali ini kita menggunakan konsep pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bisa aja kalau nanti kita masuk ke SMP itu bisa ke operasi bilangan bulat atau bilangan berpangkat dan lain sebagainya gitu kelebihannya. Oke, dan untuk kekurangannya sendiri dari game ini yaitu kami masih hanya bisa menggunakan satu soal dikarenakan kami belum bisa untuk memunculkan soal kedua jika kami untuk ingin menambahkan soal lagi kami itu masih belum bisa memunculkan. Jadi saat kami memprogram soal tersebut untuk muncul.
gitu. Jadi kalau misalnya ini saya buat jadi 2, terus ini soalnya 1 tambah 1 misalnya. Aduh, ini jawabannya 3, ini jawabannya 4, ini jawabannya 2. Nah, aduh salah. Nah, setelah menjawab ini, soal selanjutnya itu tidak muncul. Kami sendiri juga masih belum tahu bagaimana cara untuk memperbaiki ini, karena saat kami membuat animasi untuk kotak jawaban, di mana kotak jawaban tadi, pas kami membuat animasinya, itu tidak ada masalah. Jadi saat kotak ini ditabrak atau disentuh oleh mobil, itu tidak masalah. Jadi masih bisa untuk berulang-ulang terus, tapi saat di gameplay Nggak kok bisa tidak, muncul. iya tidak bisa muncul gitu. Iya, begitu ya. Jadi selanjutnya untuk desain-desain yang telah kami buat ini tuh nggak instan. Jadi di sini tuh hanya menyediakan seperti bangun ruang saja, bangun ruang dan bangun datar, dan kami yang mendesain sendiri agar bangun ruang tersebut bisa menjadi model bentuk mobil dan jalan seperti ini. Oke, terus dan untuk mengoding dari game ini kami itu menggunakan C# atau ya C# lah, C# karena merupakan lingkungan dari VS Code juga dan berbasis objek, sehingga lebih mudah untuk membuat objek dalam game ini itu bergerak. Jadi tadi kan sudah didemokan untuk bergerak, mobilnya ini bergerak, serta jalan pembatasnya ini juga ikut bergerak gitu. Jadi kami menggunakan VS Code untuk mengodingnya. Saya share screen dulu VS Code-nya. Nah, ini untuk VS Code-nya. Jadi pertama saat ingin mengoding pasti akan muncul using system ini ya unit engine. Tapi saat untuk using TM Pro ini kami tambahkan untuk memunculkan tulisan di soal dan di kotak itu. Jadi pertama langsung public class mobil, public game object ini ada game objectnya itu ada kotak jawaban, ada game over, ada congrats. Terus TMP text ini ada soal tampil itu tadi soalnya yang ada di atas pojok kiri, terus kalau skornya itu yang atas pojok kanan. Terus public float ini speed ini untuk speed mobilnya, sudut ini juga untuk sudut mobilnya. Terus ya ini soal, kunci jawaban, ini nomor, ini untuk mengoding soalnya, ini untuk agar mobilnya bisa bergerak, kami menggunakan left arrow, bukan WASD biasanya pakai WASD, tapi kami memakai arrow. Dan ini untuk kotak jawabannya, ini untuk soal lanjutnya. Nah, ini kami berkira gitu, salahnya itu ada di codingan bagian sini, di bagian sini, karena ini adalah lanjut soalnya.
kami memprogram ini lanjut soal, terus ada wait for a second. Ini kita menunggu 1,5 detik untuk soalnya muncul. Tapi ini hanya bisa untuk soal yang pertama. Untuk soal kedua tidak muncul walaupun sudah melebihi 1,5 detik. Ya ini kotak jawaban untuk kotak jawabannya, dan yang terakhir ini untuk apa namanya tadi? Kalau sudah bisa menyelesaikan semua soal maka akan muncul tanda congratulation tadi. Dan yang terakhir ini untuk restart. Kalau misalnya salah jawabannya, dan ini misalnya untuk restart gitu. Oke, baik. Terima kasih Iqbal untuk share screen codingannya tadi. Sekian presentasi dari kami dalam menjelaskan proyek tukar akhir mata kuliah di pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Sofan Fiangga. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, dan kami akan berusaha mencoba untuk melengkapi kekurangan dari game ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.